dengan jiwa kemanusiaan yang Bapak punya, secara pro bono nih, mau tidak? Seandainya dibutuhkan, Bapak mendampingi 2 orang yang punya informasi sangat berharga ini. Kalau Bapak punya kesanggupan untuk itu, yang sekali lagi pro bono semata-mata demi tegaknya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, plus kebenaran, ayo Pak Mokhtar Effendi hadir, saya tantang untuk memberikan pendampingan kepada Mbak Mega dan Mbak Widi kalau mereka mau. Tapi Pak Mokhtar emang sudah menyatakan. Enggak tahu, makanya saya tantang aja kalau informal udah sempat bilang ke Mas Reza. Sempat, tapi kan yang namanya orang kan bisa aja kan hanya buah pemanis bibir saja, lipstick gitu. Nude itu tadi. Nude manis bibir. Nah, untuk membuktikan coba langkah konkret. Betul nggak? Punya kesanggupan, punya kemauan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang mudah-mudahan punya etika sungguh-sungguh untuk mendukung proses penegakan hukum sehingga terrealisasi kebenaran dan keadilan itu tadi. Mulai per hari kemarin, ya, per hari kemarin saya sudah menjadi kuasa hukum daripada Mega dan Widi. Oh, sudah resmi sebagai kuasa hukum sudah, Mega dan Widi. Itu menggunakan kantor hukum saya, dan salah satu anggota tim hukum kita ini sudah menandatangani surat kuasa. Ya, tentunya di sana adalah Mega dan Widi sebagai pemberi kuasa, kemudian kantor hukum saya sebagai penerima kuasa. Ya. Nah, ada beberapa rekan kita dalam satu tim ini yang alhamdulillah memang sudah hampir 9 orang ya anggota tim ini itu sudah menandatangani surat kuasa. Nah, jadi kalau dibilang apakah surat kuasa itu resmi atau tidak, menurut saya ini sudah resmi, sudah legal dan sudah bisa dipergunakan. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya apakah memang Mega dan Titin itu adalah mempunyai hubungan hukum dengan kantor hukum Mokhtar Effendi, ya saya nyatakan dengan tegas ya, karena surat kuasa sudah dibuat dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di mata saya, kenapa? Karena pertama mohon maaf, mohon izin, bukan berarti saya meng-underestimate seseorang, tetapi keluarga Vina ini adalah keluarga yang memang menurut saya adalah kelas menengah ke bawah. Ini yang perlu kita bantu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat peristiwanya, ya, pembunuhan itu terjadi kepada Eki, tetapi kepada Vina, kalau kita lihat peristiwanya nih, kalau kita berbicara ke 2016 dulu ya, bahwa apa yang dialami oleh almarhumah itu pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Tapi terlepas dari itu semua, akhirnya makin ke sini jalur cerita yang ada di tahun 2016 menurut saya kok makin makin rancu, makin kalau bahasa Sunda tuh makin pabaliut ya. Makin pabaliut ya. Ya, makin pabaliut. Kenapa? Pertama, Rudiana yang dulu digadang-gadang sama kita sebagai otak dari peristiwa ini tidak pernah mau muncul. Ya, kemarin dia muncul memberikan statementnya bahwa dia adalah seorang petugas aktif dan itu terkait dengan terkena dengan aturan-aturan yang harus dia taati ya. Nah, tapi menurut saya itu adalah sebuah alasan yang diada-adakan. Kenapa demikian? Toh beberapa kali media dari berbagai media berusaha menemui dia itu kan tidak pernah realisasi. Kemudian jalur cerita yang diciptakan, kalau saya tetap ya, jalur cerita yang maksudnya saya tetap kepada pemikiran bahwa ini semua adalah cerita yang dibuat oleh Rudiana. Ya, kenapa demikian? Saya tidak lagi membahas sekarang tentang peristiwa pembunuhan. Ya. Kenapa? Karena ini makin kusut kalau kita berbicara pembunuhan. Makin kusutnya pertama ada muncul seorang saksi yang berani berterus terang, bahkan berani pasang badan untuk 7 terpidana itu, yaitu itu Dede Riswanto ya, Kang ya? Ya, betul, Dede Riswanto itu. Nah, dengan sedemikian meyakinkannya kepada kita, dia menyampaikan bahwa apa yang dulu disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan itu semuanya bohong. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita melihat peristiwa persidangan dulu, seluruh terpidana itu kan menolak tuh BAP-nya. Sehingga ada kesesuaian antara penolakan BAP yang dibuat oleh 7 terpidana 8 ya dengan saya katakan, dan saksi Dede yang sekarang ini hangat dibicarakan itu ada kesesuaian bahwa memang cerita ini yang tidak nyambung dengan peristiwa pidananya begitu. Maka ini makin menarik buat saya untuk saya tetap eksis memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang masih terzolimi oleh satu sistem yang dibuat oleh Rudiana, satu alur cerita yang diciptakan oleh Rudiana, terutama yang tadi saya bilang bahwa keadilan yang sebenarnya yang harus diperoleh itu adalah oleh para terpidana dengan Vina. Saya tidak berbicara, tidak menepiskan Eki ya. Eki juga tetap, tetapi di sini ada yang lebih bertanggung jawab terhadap Eki,
untuk kalau gitu ya, kalau memang jalur ceritanya seperti itu, harusnya Rudiana yang berteriak lantang bahwa ini ada sesuatu yang baru dalam cara berpikir saya untuk mengungkap tabir peristiwa ini. Iya, Kang. Nah, Silakan. diawali dengan adanya 2 orang perempuan yang bernama Mega dengan Widi. Iya. Ya. Nah, satu hari atau malam tadi kalau tidak salah itu, mereka nelpon saya. Oh, kedua orang ini, Mega dan Widya. Bukan malam kemarin. Oke. Mereka menelepon saya. Iya, Kang. Nah, setelah mereka diwawancari oleh seorang ahli yang luar biasa, Iya. Bang Reza Indragiri, Rekan kita, Kang Reza Indragiri, menemui mereka langsung ya, Kang ya. Luar biasa. Ya, silakan, Kang. di diskursus net ya. Iya. Saya bilang Bang Reza Indragiri ini sangat luar biasa karena beliau sering memotivasi saya untuk ayo berpikir lagi, nah begitulah ya. Nah, di dalam keterangan saksi ini, kenapa saya bilang ini agak merubah pola pikir saya dalam peristiwa 2016? Karena ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Widi di dalam podcast tersebut yang menyampaikan bahwa jam 22 lebih, ya, lebih entah belasan menit, ya, entah puluhan menit lah. Yang jelas kelihatan memang belasan menit. Dia sempat berbicara atau menerima telepon dari almarhumah Vina pada tanggal 27 Agustus itu, kurang lebih atau bahkan lebih cenderung lebih dari jam 22 itu, Vina menelepon Widi. Ini penuturan Widi, ya, baik disampaikan melalui diskursus maupun disampaikan langsung ke saya by phone, yang menyatakan bahwa Vina menelepon, kemudian dia nyuruh pulang Vina, kan itu ya. Nah, tetapi situasi atau background, mungkinnya background suara di belakang Vina itu seolah-olah Vina ini lagi riang gembira. Yang Ketawa, ya betul, ada yang ketawa-ketawa. Berarti dengan banyak orang gitu, Kang ya? Betul, banyak orang, ada yang ketawa-ketawa, kan itu penuturan Widi dan Mega itu. Nah, tetapi kemudian belasan menit ke depan, tiba-tiba si almarhumah ini tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi, kan begitu? Ya, tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi. Ini belasan menit loh, kan? Belasan menit, bukan jam-jam, apalagi hari-hari bukan nih, karena memang waktu kejadian ya. Belasan menit tidak bisa lagi dihubungi. Kemudian setelah mereka terus mencoba menghubungi karena mereka ingin menyuruh Vina pulang, akhirnya yang HP-nya tadinya mati, kata Widi itu, tiba-tiba bisa lagi berdering, tetapi tidak diangkat. Kan itu. Nah, setelah jam 22 lebih puluhan menit, nah adalah diangkat, tetapi seorang laki-laki. Nah, cuman begitu dihalo-halo dan dicoba dihubungi oleh Widi, tidak menyaut. Tetapi beberapa saat kemudian si laki-laki itu bilang bahwa dia dari Polsek Talun. Yang menyampaikan bahwa Ananda Widi, saya ulangi, Ananda Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang membuat shock Widi dan Mega. Saya menyimpulkan dari waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega, yang diberikan kepada saya keterangannya, berpikir saya kembali ke tahun 2016, apakah iya pembunuhan itu dilakukan di tempat lain, yang di dalam alur ceritanya kan di sebuah lokasi yang sepi lah begitu ya. Kemudian dalam jangka waktu belasan menit, tiba-tiba si mayat bisa dipindahkan ke lokasi lain. Cukup jauh. Dan situasinya rame. Waktu itu ada suara motor, ada suara orang ketawa-ketawa. Kan sangat bertolak belakang dengan situasi yang digambarkan di dalam berita acara yang terjadi di tahun 2016. Nah, sehingga akhirnya saya sempat berpikir, ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh, dulu pernah menyampaikan ya Pak Suroto itu, bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kan itu, kecelakaan lah begitu. Nah, cuman pertanyaannya, kecelakaan ini adalah karena kecelakaan tunggal atau karena kecelakaan orang lain, kan gitu. Ya katakanlah kalau kita bilang tabrak lari lah atau apapun lah itu ya. Kan itu. Kemudian ada lagi poin yang saya tangkap itu dari apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah Widi, ya pada saat malam kejadian itu, si Vina ini meminjam bajunya Widi. Ya betul, dress hitam, kemudian ada rompi yang berwarna bunga-bunga agak-agak putih kan itu ya. Kemudian memakai celana span pendek, yang punya Widi juga. Oh begitu, semuanya yang dipakai oleh almarhumah Vina itu saat itu adalah sebetulnya dress termasuk short pants itu milik Widi, kan? Milik Widi. Kemudian memakai sendalnya Widi yang warna krem. Nah itu ya. Nah, kita mundur lagi ke belakang kan. Mundur lagi ke belakang beberapa jam sebelum Vina meminjam bajunya Widi. Di sore harinya, Vina ini sempat minjam uang ke Widi.
Oh, ini hal baru lain lagi nih, hal baru lain lagi. Ya, ini nih, jadi mundur lagi ya, Wah, mundur lagi nih. Ya, silakan. Mau diulangi. Minjam uang sebesar 50.000. Ya. Yang kata Widi itu Pina mau beli mie dengan, mohon maaf ya, pembalut. Nah, mau beli mie dengan pembalut. Artinya kalau kita berbicara tentang pembalut, itu berarti berbicara dengan ranah yang sensitif dari seorang perempuan. Ya. Ya. Nah, terjadilah apa yang tadi saya di awal diungkapkan, ya, tidak bisa dihubungi, kemudian belasan menit ke depan HP-nya off, nah, kemudian beberapa puluh menit ke depan tiba-tiba ada info bahwa Pina kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi pagi saya berkomunikasi dengan Ibu Titin, akan tahu ya Ibu Titin ya? Ya, Ibu Titin. Yang sejak awal memperjuangkan kebebasan daripada Sakatatal. Ya. Ini saya sampai, mohon maaf ini, saya sampai merinding nih mendengar cerita Ibu Titin. Ibu Titin itu konsisten dari sejak awal, ya, pembelaan terhadap Sakatatal, bahwa dia menyebutkan ini kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun Ibu Titin menyebut bahwa ini adalah korban pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, kemudian Ibu Titin, mohon maaf, ya, menyampaikan juga ke saya beberapa foto. Dan itu ada di saya sekarang fotonya. Dan beliau menyampaikan foto ini belum pernah diupload, belum pernah diperlihatkan di muka sidang sekalipun. Nah, saya mohon izin Kang, kemarin saya belum sempat nonton PK, ya. Tetapi saya akan ceritakan bahwa, mohon maaf nih, foto yang dikirimkan oleh Ibu Titin, ada dua foto yang membuat saya meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Titin tentang alur kejadiannya, gitu ya. Bukan peristiwa pidana ini, bukan. Alur kejadian kematian, ya. Kematian daripada Eki Fina. Pertama ada foto perempuan yang memakai kaos hitam dengan rompi putih-putih. Artinya, kalau saya korelasikan foto itu dengan apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Pina keluar rumah meminjam bajunya Widi, itu cocok, sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini, saya agak sedikit berbicara agak sedikit sensitif ya, Kang. Tapi mau tidak mau saya harus ungkap ini. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya, bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget, hanya memakai celana dalam. Celana apa? Silakan Akang kalau misalkan ini perlu disensor, silakan sensor. Tapi ini saya harus foto wanita dengan maaf sekali lagi ini tidak bermaksud vulgar. Tadi Kang Mohtar menyebutkan foto kedua yang diperlihatkan oleh Bu Titin pagi tadi ini pada Kang Mohtar. Foto keduanya seorang wanita dengan maaf sekali lagi hanya memakai celana dalam, begitu? Hanya memakai celana dalam. Dan itu posisi foto diambil pada saat perempuan itu ada di rumah sakit. Bukan di lokasi, bukan di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit posisinya? Di rumah sakit. Nah, keterangan Ibu Titin itu lagi diobati, lagi dicek gitu ya. Nah, saya sempat bertanya, mohon maaf, Bu, ini foto laki-laki apa perempuan kan itu? Nah, Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina. Terus saya bilang, loh, kenapa? Mohon maaf. Kok beda di selangkangannya kan itu? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ini saya bilang, saya terpaksa harus menyampaikan ini, Kak, biar jelas. Itu seorang perempuan yang lagi memakai pembalut, kata Ibu Titin. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Titin bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Widi. Bahwa sorenya itu Vina meminjam uang 50 untuk membeli mie dan pembalut. Ya. Nah, kan begitu. Ternyata benar bersesuaian ya waktu itu dengan pembalutnya. Maaf ini. Baik, bersesuaian, Kang, sangat bersesuaian. Ya, di satu sisi Widi menyampaikan bahwa Pina meminjam uang 50 untuk beli salah satu diantaranya pembalut. Kemudian di sisi lain, Ibu Titin menjelaskan ke saya bahwa itu adalah seorang perempuan, foto perempuan, ya, memakai celana dalam saja, dan ada pembalutnya. Kan beda lah ya, beda gitu ya. Nah, kemudian saya sambungkan dengan peristiwa bahwa Widi mencoba menghubungi Vina tetapi tidak pernah terkoneksi kan itu ya. Nah, beberapa belas menit, kemudian beberapa puluh menit ke depan ada kabar bahwa Vina kecelakaan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kalau begini kejadiannya ini benar kecelakaan. Kan itu Kang. Ya. Karena mohon maaf banget, di dalam foto yang disampaikan ke saya itu celananya masih terpakai rapi. Gimana? Masih terpakai rapi. Celana dalamnya itu masih terpakai rapi. Nah, logikanya, punten, logikanya, kalau memang perempuan itu atau Vina ini adalah korban ruda paksa, ya paling tidak celana dalamnya paling tidak, ini mohon maaf, melorot, tidak di tempatnya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali memakai celana dalam. Kan begitu. Ini rapi, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang merubah tempat lokasi celana itulah gitu ya. Nah, ini saya sehingga berpikir, oh, memang benar ini kecelakaan kan itu.
Ya. Tetapi walau bagaimanapun juga, cerita ini saya tetap berkeyakinan bahwa yang tahu peristiwa ini, yang harus mengungkap peristiwa ini adalah Rudiana. Ya. Nah, kenapa demikian? Katakanlah ini adalah kecelakaan. Nah, tetapi kok bisa-bisanya Rudiana membuat alur cerita seolah-olah ini adalah peristiwa pembunuhan. Kan itu, ya. Dengan peran masing-masing orang itu sangat jelas. Ya, perannya Hadi seperti ini, perannya Eko lah gitu seperti ini ya. Jaya seperti ini, Sudirman seperti ini. Bahkan lebih sadisnya lagi peran Peggy Setiawan seperti ini kan begitu ya. Nah, itu. Nah, saya akhirnya tetap berpegang kepada pemikiran saya, yang tahu semua ini adalah Rudiana. Kenapa? Karena dari awal Rudiana membuat alur peristiwa pidana yang meyakinkan ke publik bahwa ini harus begini. Nah, padahal peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya menelaah apa yang disampaikan Ibu Titin, menelaah apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi, kemudian melihat dan mempelajari foto yang disampaikan oleh Ibu Titin kepada saya.